Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan inspirasi. Berjumpa lagi dengan saya Max Nata. Tentunya di Koko Kongko bareng komunitas, di mana kita ngobrol-ngobrol santai bersama berbagai komunitas yang ada di Solo Raya. Boleh saksikan Koko Kongko bareng komunitas di channel TV 10 setiap hari Senin dan juga Jumat di setiap pagi jam 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Nah, kali ini Max Nata sudah kehadiran tamu spesial. Yang hadir kali ini adalah ini ya. Wah, di sini sudah terlihat ada sayur mayur, ada terong, ada tomat, ada bangkol, kemudian ada sawi. Yang menarik juga ini ada tepung mokaf. Ini adalah tepung sehat yang diproduksi dari, terlihat dari fotonya adalah singkong. Nah, kalau singkong ini biasanya di rumah direbus saja. Kali ini dihadirkan dengan bentuk berbeda yang bisa digunakan sebagai pengganti tepung terigu gitu ya. Dan ini lebih sehat. Yang bikin penasaran, ini ada suplemen, tapi bukan suplemen kuat ya, tapi suplemen imunitas untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini adalah suplemen imunitas. Kalau yang dua ini adalah suplemen tanaman supaya ini bisa bertumbuh kembang dengan baik, menghasilkan produk-produk tanaman yang berkualitas. Ketemu dengan BNS Benawa Karanganyar. Ada Pak Dwi selaku ketuanya dan juga ada Ibu Ati. Ya, ini ketua rumah edukasi yang mau belajar gimana caranya nanem ini semuanya secara apa nyebutnya Pak? Organik. Secara organik. Nah, ini sama Bu Ati. Kita ngobrol-ngobrol seputar tentang BNS Benawa Karanganyar. BNS ini pasti ada kepanjangannya. Apa ini Pak? BNS itu sebuah nama, perkumpulan atau sebuah nama. Itu ada kepanjangannya, itu berkat nama Siwaya, dan itu masih ada artinya lagi. Apa itu artinya? Filosofinya apa? Berkat ketulusan dari 5 elemen. Jadi 5 elemen bumi, ada apa itu? Ada tanah, ada api, udara, air, dan ruang. Dan itu, ruang? Ruang, ya. Ruang itu jiwa kita. Jadi kalau orang Jawa sedulur papat limo pancer, sampai ke situ. Kalau benawanya sendiri? Kalau benawa itu sebuah singkatan yang dari berkat nama Siwaya. Kenapa kita ambil benawa? Karena dari benawa itu punya arti juga. Apa itu Pak? Jadi benawa itu sebuah kapal besar. Ya. Jadi kita mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama naiki kapal besar ini untuk maju ke depan, kembali ke alam lagi. Wah, luar biasa. Ini keren banget ya, dari namanya aja sudah filosofis, penuh makna, dan ini akan harapannya tentunya bisa menguatkan teman-teman anggota untuk terus berkarya di BNS Benawa Karanganyar. Sebenarnya apa sih Pak BNS Benawa Karanganyar nih? Produk-produknya kok produk-produk alam. Nah, ini apa sebenarnya? BNS Benawa itu sebenarnya cuma sebuah kelompok masyarakat yang peduli dengan masyarakat, dan kita mempunyai kegiatan atau sosial kemasyarakatan di pemberdayaan. Baik. Jadi di pemberdayaan dan pendampingan. Karena kalau setiap ada kegiatan pemberdayaan atau pelatihan tanpa ada pendampingan yang kontinu, itu nanti juga hasilnya kurang maksimal. Iya, tidak maksimal. Baik. Dan itu sering terjadi seperti itu. Dan untuk program pemberdayaan yang dari BNS sendiri, kita mengarahnya untuk ayo kita kembalikan lagi kesuburan alam ini. Berarti tentang pertanian ya? Tentang pertanian, peternakan dengan pola organik. Pola organik. Ya. Dan ini adalah produk-produk yang sudah dihasilkan sama teman-teman BNS. Ya. Kalau ngomongin soal rumah edukasi, ini kan bagian dari yang nggak boleh terpisahkan, karena katanya pinter nggak oleh nek dipek dewe gitu ya. Jadi harus dibagikan ke masyarakat supaya yang tadi disampaikan ketahanan pangan ini supaya kita bisa jaga sama-sama gitu kan Bu Ati? Iya. Betul. Nah, kalau rumah edukasi ini membidangi apa saja ini? Kita itu membuat pupuk organik. Gimana caranya gitu ya, ngajarin caranya gitu? Kalau mau mengetahui gimana caranya, monggo kita bisa belajar bareng ke rumah edukasi. Baik.
Tuh, dan nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sana. Apa saja selain pupuk? Kemudian apa lagi? Oh, ini ada pupuk ya? Iya, Di sini juga ada pupuk. aram sekam, ada pupuk tokasi, ada pupuk padat, dan terutama ini pupuk organik cair, sama ini pembuahan, sama sayur-sayuran. Baik, cara pembuatan pupuk-pupuk. Selain cara pembuatan pupuk, ada edukasi apa lagi di rumah edukasi? Cara menanam, mungkin bagaimana menanam secara organik, begitu juga. Boleh dibantu Pak. Di rumah edukasi, selain kita bersama-sama dengan rekan-rekan, kita berkarya di edukasi itu kita mengajari tidak hanya pembuatan suplemen organik tanaman, terus seperti yang disebut Mbak Ati tadi, pupuk padat, ada bukasi, terus kita juga ada edukasi kria juga. Karena di edukasi kria kami juga kolaborasi. Baik. Dengan Yayasan Oma Kreatif Nusantara Bersatu yang ada di Surakarta. Ini juga salah satu kelompok ataupun komunitas yang beberapa waktu yang lalu sudah kita undang ke Koko juga. Jadi kalau ada yang mau belajar kria dari pemanfaatan sumber daya alam sekitar, bisa ke sana. Baik. Mintanya apa, kita manut toh. Jadi bisa sekolah, bisa ibu-ibu kelompok, bisa ibu-ibu PKK, masyarakat umum, kita terbuka, open. Ini menarik ya sahabat TV 10, karena tidak hanya sibuk dengan keanggotaannya sendiri, dengan mengembangkan ataupun budidaya dan juga menjaga ketahanan pangan, tapi juga ingin berbagi kepada siapa saja. Nah, misalkan saya di rumah hanya punya space kecil gitu, barangkali ada di sebelah rumah itu space mungkin kurang lebih 1 meter, itu bisa nggak sih untuk mengusahakan ketahanan pangan sendiri keluarga gitu misalkan, bisa nggak seperti itu? Bisa Pak banget. Dwi? Bisa banget. Itu bagaimana caranya supaya bisa banget tadi bisa terwujud? Bahkan tanpa lahan pun bisa. Kita manfaatkan limbah anorganik, kayak botol-botol yang tidak terpakai. Baik. Botol-botol minum ya, gitu ya? Botol minum. Atau galon-galon? Galon itu bisa. Nanti tinggal kita isi dengan media tanam. Dengan media tanam ini nanti kalau pakai botol ini kita bisa memanfaatkan tembok yang ada di depan. Baik. Dan ini kita buka untuk botolnya separuh kita isi, itu bisa kita tanami sayur. Jadi kita tidak harus menunggu punya lahan dulu ya? Tidak harus punya lahan dulu. Nah, sekarang lahan mahal Pak? Iya mahal. Jadi mahal. Sekecil apapun tempat kita bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan. Luar biasa. Dimulai dari rumah sendiri. Dari rumah ya? sendiri. Jadi usahakan dapur itu nggak usah beli. Nggak usah beli. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada tukang sayur mampir, bukannya kita mau beli, tapi Bang tolong dikulak. Betul. Untuk dijual ke masyarakat sekitar. Ini bisa jadi cuan juga ya. Yeah. Kalau misalkan bisa dan mampu memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Kan ada ya, ini kan organik ya Pak ya. Yeah. Ada yang disebut akhir-akhirnya juga yang baru mulai dikenal booming di masyarakat kan, hidroponik. Nah, yang bikinnya itu juga katanya nggak menuntut lahan, yang bisa dipakai pralon dan lain sebagainya. Ini beda nggak sih organik dan hidroponik? Untuk hidroponik dengan organik itu lain. Kalau hidroponik itu kan menggunakan air, bukan pralon. Kalau organik kita menggunakan grounding, atau lahan bisa kita gunakan pot atau polybag untuk penanamannya. Baik. Untuk pengolahan lahannya juga langsung kita gunakan pupuknya juga dari sumber daya alam sekitar atau limbahnya. Itu bisa kita manfaatkan untuk penyuburan tanahnya. Dan hasilnya kalau dikatakan organiknya itu lebih ke organiknya kalau kita ke grounding langsung ke lahan. Kalau hidro itu harus ada tanahnya gitu ya. Kalau hidro itu kan pakai nutrisi di airnya, ada nutrisinya dan banyak macam-macam jenisnya nutrisi di situ. Baik, kalau sekilas tentang ngomongin soal organik,
sayuran organik yang pakai label organik di luar itu kan, mohon maaf, terkesannya mahal nggih, betul nggak? Iya. Yang ini biasanya dikonsumsi sama kalangan menengah ke atas. Yang biasa ya biasanya beli sayur biasa aja lah gitu, yang lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Nah, kalau ngomongin soal organik yang ini, nah, apakah ini juga harganya bus atau harganya bersahabat buat masyarakat? Kalau ini sementara harganya untuk bersahabat ya, di tengah-tengah bagaimana bisa masyarakat bisa membeli produk kami. Baik. Bisa terjangkau semua untuk masyarakat, dan untuk itu sementara memperkenalkan dahulu produk-produk kami kepada masyarakat agar biar bisa merasakan gimana yang organik segernya, itu seperti apa gitu. Yang kimia itu seperti apa. Jadi bisa betul. Untuk itu. Meskipun labelnya sayur, tetap ada sayur yang memang dipupuknya dari bahan-bahan kimia, ada yang benar-benar tanpa kimia. Dan ini adalah contoh sayur sehat yang tanpa kimia, bahan kimia, dan harganya terjangkau. Seperti apa dan mau tahu belinya di mana? Oh, jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV10 masih bersama saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas, dan masih bersama BNS Benawa Karanganyar. Berkat nama Siwaya, gabungan 5 elemen tadi ya. Wah, luar biasa ini. Ngobrolnya semakin mendalam. Kita di sini sudah disuguhkan dengan berbagai macam hasil bumi, hasil alam. Tadi grounding ya. Kalau organik itu lebih ke pemanfaatan grounding, meskipun nggak harus punya lahan terlebih dahulu. Ini boleh, ini sudah semuanya dibawa atau hanya sebagian kecil ini produk sayurnya yang dibawa? Ini baru sebagian kecil. Oh, baru sebagian kecil. Yang tidak dibawa apa saja? Kalau dibawa semua nanti tidak cukup. Oh. Karena ada selada, terus ada kembang lombok ya, brokoli ada, cabai ada, terus brokoli, ada kacang panjang ada. Tapi kita baru fokusannya yang mudah-mudah. Baik. Kalau di sini yang sudah dibawa, ini coba saya tunjukkan. Pak Coy. Wah, ini seberapa seger rasanya, langsung lapar nih sahabat ini. Karena kebetulan saya tuh suka banget sama sayuran. Jadi kalau saya makan siang nggak ada sayurnya, mending saya cari yang ada sayurnya. Maksudnya kalau teman-teman kerja pengen makan apa nggak ada sayurnya, saya geser aja. Mending saya makan sendiri tapi ada sayurnya daripada makan bareng nggak ada sayurnya. Itu khusus siang. Tapi kalau pagi atau malam saya bebas. Tapi kalau serat saya dapatkan dari sayur, dan saya rasanya lapar. Ini Pak Coy. Kemudian di sini ada kembang kol. Wah, seger banget nih. Nah, beda. Teksturnya juga beda. Dengan yang pada umumnya beda. Pakai gimana beda? Bedanya bedanya lebih lembut, teksturnya lebih lembut, dan kalau dimakan langsung rasanya ada manisnya. Berarti bisa dimakan langsung? Bisa. Misalkan direbus saja langsung pakai dimakan? Langsung dimakan, bisa, mentah pun enak. Oh gitu, baik. Wah, luar biasa ini. Ini adalah kembang kol, teman-teman. Kemudian ada, wah ini salah satu favorit banyak orang nih. Terong. Tapi kadang-kadang jadi nggak sehat kalau digoreng gitu ya. Tapi enak sih. Ini belum maksimal. Ini belum maksimal. Maksimalnya seperti apa, Pak? Bisa panjang lagi. Oh iya, tapi ini sudah bisa dimakan ya? Ini sudah. Ya, sudah. Oh, hanya kalau misalkan masih ditanam ini bisa lebih panjang lagi. Bisa. Oh, baik. Ini sehat, segar. Ini ada tomat, salah satu bahan masak yang tidak boleh ketinggalan juga. Dan seger kalau sudah organik. Betul, dan seger kalau udah organik. Olahannya, ini kita kenalin, ada jenis olahan juga. Ini jahe instan. Berarti yang diproduksi di sana di lahan itu jahenya? Ada. Kita juga menanam untuk empon-emponnya. Ada jahe, baik. Ada kunyit, terus ada temulawak, itu ada.
Ini gula, jahe, serai, kayu manis sudah termasuk dalam satu sajian ini nggih? Ya sudah, itu tinggal seduh. Tinggal seduh saja. Oh baik. Kemudian yang kuning ini apa nih Pak? JKT. JKT. Oh, ini kayak grup musik anak muda. Ya. Jahe, kencur, temulawak. Jahe, kencur, temulawak. Ini sama. Pembuatannya diseduh dengan air panas juga. Iya sama. Untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Semua untuk kesehatan. Semua untuk kesehatan. Ini kan masuknya sama minuman serbuk. Baik. Ini juga diproduksi sama teman-teman anggota sendiri. Dari rekan-rekan pendampingan BNS. Baik. Kemudian yang apa? Yang mungkin untuk saya ini pertama kali lihat. Yeah. Apa? Tepung mokaf. Kalau ini mungkin di pasaran sudah banyak ya Pak ya? Yeah. Sudah banyak produksi UMKM dan sebagainya. Tapi kalau tepung mokaf, buat saya ini menarik. Ternyata singkong yang seringkali kalau saya pagi-pagi itu suka ngerebus singkong, telo, itu enak untuk sarapan Pak, saya suka. Tapi kali ini dihadirkan dengan apa ini? Tepung gitu. Ini terinspirasi dari mana? Tahu ini bagaimana nih ceritanya Pak? Sebenarnya ini sudah lama dan ini dulu dari rekan-rekan pegiat pertanian, nah itu belajar untuk pembuatan tepung ini. Nah ini prosesnya ini kan juga agak panjang. Baik. Karena harus ada proses fermentasinya juga. Dan ini sebagai pengganti tepung terigu. Fungsinya sama, tapi ini lebih sehat. Lebih sehat, glutennya free. Oh, baik. Jadi kalau teman-teman lagi diet tapi pengen makan tepung, boleh pakai ini. Ini bisa buat goreng-goreng dan sebagainya ya. Berarti Pak. Itu apa, roti juga bisa. Roti juga bisa. Semuanya bisa. Berarti lebih enak. Oh iya Bu, iya. rotinya nggak dibawa Bu. Waktunya itu. Saya pengen nyoba. Iya. Besok kalau main ke rumah edukasi. Siap. Saya kayaknya tertarik buat main ini. Saya pengen belajar supaya di rumah saya istri saya nggak usah minta uang belanja. Saya sediain di rumah aja, udah nanam di rumah. Di sana kan kami juga ada untuk edukasinya untuk pembuatan tepung. Kita juga kan sudah ada rumah edukasi. Baik. Ini di sana juga ada rumah edukasi untuk pembuatan tepung mokaf maupun tepung ubi jalar. Oh ada tepung ubi jalar juga? Tapi tidak kita bawa untuk ubi jalarnya. Ini yang kita bawa mokafnya. Tepung mokafnya. Ini sahabat TV10 menarik ya. Ternyata kalau sehari-hari kita hanya sibuk bagaimana beli dan atau makan gitu kan. Nah ini cobalah sekarang berpikir gimana saya bisa mempertahankan kepanganan keluarga sendiri, misalkan mulai dari lingkungan keluarga dulu gitu ya, kemudian bisa jadi nanti di lingkungan sekitar ataupun keluarga. Ini hal yang menarik yang perlu kita pelajari juga di tengah kesibukan yang ada di luar sana, mungkin kerja. Ini bisa jadi kayak kalau lagi stres gitu, mending cocok-cocok tanam, tapi menghasilkan daripada stres terus disalurkan ke hal-hal yang negatif, mending lebih bermanfaat. Mending cari galon-galon bekas, minuman-minuman yang sudah habis kita manfaatkan botolnya untuk menanam. Tapi caranya ya harus belajar ke teman-teman BNS Benawa gitu ya. Kita terbuka ya untuk ini. Kalau boleh tahu alamatnya Karanganyar sebelah mana ini Pak? Kalau untuk BNS Benawa itu sekretariatnya ada di Perum Mangge Anyar, Lalung, Kecamatan Karanganyar. Kalau dari sini tadi perjalanan berapa lama Pak? Ini tadi dari sekretariat? Kalau untuk rumah edukasinya, alamat rumah edukasi BNS yang ada di Jatipuro itu alamatnya Dusun Sinduarjo, Desa Jatiharjo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Itu buka setiap hari? Buka setiap hari. Jamnya? Jamnya 24 jam. Jadi kalau mau datang ke sana, misalkan mau beli sambil panen langsung itu juga boleh? Boleh. Ada yang nemenin ya? Ada. Oh luar biasa. Nanti ibu-ibu yang dari sana ada. Oh termasuk Bu Atik juga? Iya. Ini kalau misalkan teman-teman tertarik pengen ke sana, ini anytime kapan saja ini bisa langsung hadir dan datang ke sana, belajar, belanja
sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kegiatan yang ada di BNS Benawa selain edukasi itu apa saja Pak? Di antara anggota yang ada di dalamnya apa? Kalau di BNS sekarang kegiatannya full di rumah edukasi semua. Nah, di sana kita pembuatan tadi bilang ada pupuk padat, ada vokasi. Itu beda ya. Yeah. Kalau pupuk padat itu kita lebih ke kotoran hewan, itu kita pola fermentasi kedap udara juga. Kalau vokasi kita menggunakan campuran limbah sumber daya alam sekitar yang organik. Contohnya misalkan daun-daun kering atau nanti ada limbah organik dari keluarga, itu bisa kita masukkan untuk jadikan vokasi daripada dibuang gitu ya? Dibuang. Ini saya jadi ingat salah satu, jadi sahabat TV 10 ada satu program yang baru saja difokuskan gitu ya Pak ya bahasanya ya, baru saja digodok istilahnya sama teman-teman BNS Benawa, adalah program pemberdayaan menuju ketahanan pangan tanpa membuang limbah. Nah, salah satu masalah yang ada di masyarakat hari ini kan pembuangan sampah ya, dan ini kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik untuk program ini keren banget. Ini boleh diceritakan Pak, ini program yang bagaimana gitu, seperti apa? Untuk program yang baru ini, pemberdayaan menuju ketahanan pangan yang tanpa membuang limbah, ini sebenarnya terinspirasi kemarin itu kan ada banyak permasalahan sampah. Betul, di mana-mana permasalahan sampah itu masalah. Ya. Dan di sini kami terus bagaimana kita memanfaatkan limbah-limbah organik ini untuk kita jadikan suatu nilai untuk jadi cuan juga. Betul, nilai ekonomi juga. Dan kemarin pun yang di sekretariat itu kita sudah mengajak ibu-ibu di sana, ayo tiap RT, jadi kita tuntaskan permasalahan sampah ini dari RT kita sebagai contoh. Meskipun sulit karena untuk merubah pola pikir itu kan harus sabar, apalagi kalau lawannya emak-emak ini susah ini Pak. Tapi perlu diperjuangkan kalau untuk kebaikan, dan harus perlu ada motivasi juga, sosialisasi. Iya, betul. Itu sebenarnya mudah. Jadi tiap RT itu cukup sediakan bis beton, itu paling mudah. Bis beton itu minimal 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, itu nanti limbah yang organik dari rumah tangga langsung aja masuk ke situ. Nanti langsung akan diproses sama teman-teman BNS. Disemprot dengan ini yang suplemen untuk tanaman. Ini juga bisa untuk mengurai. Dan tidak bau. Tidak ada aromanya nanti. Nah, tidak busuk, tidak bau menyengat gitu ya? Hilang dia. Dan cepat mengurai, dan nanti bisa kalau sudah 14 hari atau 2 minggu itu sudah bisa digunakan, kita habiskan untuk campuran media tanam. Ini saya kayaknya kapan mikir langsung nusun jadwal kapan bisa main ke rumah edukasi BNS Benawa ini. Ini terima kasih banyak sudah mampir di TV 10. Mohon maaf kalau ngobrolnya kurang lama. Nanti kita lanjutkan di rumah edukasi saja kalau begitu. Barangkali teman-teman TV 10 nanti bisa bersilaturahmi, berkunjung juga. Ini terima kasih sekali lagi Pak Dwi selaku ketua dari BNS Benawa, dan juga Ibu Ati, dan juga teman-teman yang hari ini mensupport juga. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya ini sosialisasi edukasinya lebih luas lagi ya, tidak hanya di Karanganyar, barangkali nanti ke Sragen, ke Wonogiri. Sudah di Gunung Kidul juga. Sudah di Gunung Kidul juga. Lebih luas lagi, lebih diterima masyarakat lagi. Ketahanan pangan di Karanganyar, bahkan di Indonesia lebih bagus lagi. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di TV 10. Semoga hari ini bisa menginspirasi untuk masyarakat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Begitu ya sahabat TV 10, ngobrol santai kita bersama BNS Benawa Karanganyar. Max Nata pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.